wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil wahhabir rahimit tawwab ghafirit tambi wa qabilit tawb syadidil iqabidit tawli la ilaha illahu ilahul awwalin wal akhirin wa dayyanu yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibika al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Saudaraku, saudariku seiman seakidah, jamaah kajian Masjid Al-Kahfi, barakallahu fikum. Alhamdulillah, tiada pernah bosan kalimat syukur hamdalah tadi terucap dan terlontar dari lisan seorang hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalimat syukur hamdalah tadi sebagai wujud terima kasih seorang hamba kepada Allah yang dia sampai dengan detik ini masih merasakan mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah dan terlimpah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin dan takdir Allah Rabbil Izzah, di malam hari yang berbahagia ini kita bisa kembali melaksanakan yang Allah perintahkan kepada kita, salat maghrib berjamaah, yang kita lanjutkan dengan majelis yang bersama-sama kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing dengan tetap berusaha mengikhlaskan niat, membulatkan tekad dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu dan saling berwasiat dalam hal kebenaran, at-tawasi bil haqq, saling berwasiat dalam hal kesabaran, at-tawasi bis sabr, dan ingin terus meningkatkan khazanah ilmiah kita agar kelak tatkala kita menghadap Allah Rabbil Izzah telah menyiapkan segala bekal yang perlu kita persiapkan ketika kelak menghadap Allah. Tentunya teriring dengan harapan dan doa semoga Allah Rabbil Izzah berkenan mencatat langkah kita ke masjid ini, ke majelis ini, ke rumah di antara rumah Allah di muka bumi ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jal meridhoi langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama, dan semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kala, amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Tanpa terasa di hadapan kita menghitung hari akan datang bulan yang sangat istimewa, bulan yang memang Allah istimewakan dan Allah sediakan dan Allah khususkan untuk hamba-hambanya yang beriman, yang merindukan ridha Sang Rahman, yang merindukan Jannatur Rahman, surganya Allah Rabbil Izzah, yang merindukan mendapatkan naungan rahmat, naungan maghfirah, ampunannya dan pahala yang berlipat ganda, dan merindukan dimudahkannya hisab dia kelak di hari kiamat, yang merindukan agar kelak ketika di alam kuburnya dia mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Bulan ini Allah siapkan spesial untuk orang-orang yang beriman. Bulan ini telah Allah sampaikan kepada kita di petikan ayat yang akan sering kita dengarkan di telinga kita atau diperdengarkan di telinga kita oleh para imam, para khatib, para duat, para guru, para ustadz dan kiai. Petikan ayat yang akan terus diulang-ulang di ayat
183 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengawali dengan seruannya, dengan sapaannya, dengan panggilannya yang sangat spesial yang Allah tujukan, yang Allah arahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Mulai malam ini kita mulai menghitung hari. Menghitung hari-hari yang akan kita lewati. Minimal misalnya 6 hari. Yang harus kita pegangi dan harus kita yakini sejak hari ini, bahwasanya hari esok itu milik Allah dan menjadi rahasia ilahi. Tak seorang pun di antara kita yang pernah tahu atau akan tahu akankah hari esok menjadi miliknya dan dia mendapatinya ataukah belum. Sehingga wajar kalau para ulama salaf, ya, mereka itu memohon kepada Allah, merengek kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan sudah memohon. Bila ada jarak 6 bulan sebelum Ramadan, maka sejak itu mereka terus menggaungkan, melayangkan, mengetuk pintu langit agar mereka diizinkan, agar mereka ditakdirkan, agar mereka dipilih, dan agar mereka diperkenankan untuk berjumpa dengan bulan yang sangat istimewa. Sehingga Ma'la al-Fadl mengisahkan kepada kita, salaf mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah perkenankan mereka, mengizinkan mereka berjumpa dengan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka memohon kepada Allah agar Allah menerima segala amal ibadah mereka. Sehingga Yahya bin Abi Katsir menukil doa mereka. Walaupun doa ini tidak sabit, tidak termaktub dan terlontar dari lisan Nabi kita Muhammad SAW, secara umum seseorang ketika berdoa kepada Allah, mintalah apa yang kita inginkan. Secara umum bab doa wasi'. Bab untuk berdoa minta kepada Allah itu luas. Mintalah kebaikan kepada Allah. Sehingga Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan di antara doa yang terus terlontar dari lisan mereka, mereka mengatakan, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Jadi kalau ada orang nanya sama kita, oh Nabi nggak ngajari doa gitu kok. Iya. Tapi mereka kaum salaf memahamkan kepada kita, kalau minta sama Allah, mintalah yang terbaik. Mintalah apa yang kita inginkan kepada Allah Rabbil Izzah. Termasuk meminta kepada Allah diizinkan, diperjumpakan, dipertemukan dengan Ramadan. Sehingga mereka kaum salaf, di antara lantunan doa yang terus mereka ulang-ulang, Allahumma, ya Allah, ya Rabbku, salimni ila Ramadan. Selamatkanlah aku, jadikanlah aku termasuk hamba-Mu yang selamat, sehat walafiat dan berjumpa dengan Ramadan, ila Ramadan. Kenapa? Karena umur kita tidak ada yang tahu. Kenapa? Umur kita bukan hitungan hari, detik, sekelebat mata. Kenapa? Waktu ini berputar begitu cepat. Kalau kita mau jujur, yang sudah menikah, punya anak dan lain sebagainya, ngobrol sama istrinya, perasaan baru kemarin Lebaran,
Perasaan hutang yang kemarin belum dibayar, hutang duit maksudnya ya. Nggo tuku kelambi, nggo tuku sendal, sepatu, sarung, peci, jubah, jilbab. Kayaknya kemarin utangnya belum dibayar sampai sekarang, baru nyicil. Sudah mau lebaran lagi. Kayaknya baru kemarin, itu yang kita memang harus pikirkan, ternyata kayaknya baru kemarin. Maka bayangan ini pula yang dirasakan seorang mayit di dalam kuburnya. Kok sekarang saya dalam kubur, kayaknya baru kemarin saya di dunia. Sehingga wajar kalau para ulama salaf itu mereka meminta kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan diulang-ulang kalimat tadi. Yang mungkin boleh jadi kalimat doa ini mungkin ringan diucapkan, tapi tidak jarang di antara kita lupa dan terlewatkan begitu saja. Baru kaget, terkejut, kayaknya tinggal sekian hari, menghitung hari. Sehingga mereka mengatakan Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, ya Rabbku, sampaikanlah aku dalam keadaan selamat, sehat walafiat ila Ramadan, sampai berjumpa dengan yang namanya Ramadan. Lalu yang kedua mereka mengatakan wasallim li Ramadan, wasallim li Ramadan, dan pertemukanlah denganku yang namanya bulan Ramadan. Karena boleh jadi kita sehat tapi gak berjumpa dengan Ramadan karena sakit. Boleh jadi Ramadan datang muncul di hadapan umat kaum muslimin, tapi kita sudah mati. Sehingga mereka mengatakan Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan. Ya Allah, ya Rabbku, sampaikanlah aku dalam kondisi selamat, sehat walafiat hingga berjumpa dengan Ramadan. Artinya ya Allah, kalau bahasa rengekan kita, perkenankan aku ya Allah, izinkanlah aku ya Allah untuk berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan selamat. Wasallim li Ramadan, dan izinkan pula Ramadan berjumpa denganku dengan izin dan takdirmu ya Allah. Kalau doa itu kita terjemahkan bebas. Lalu yang ketiga, doa yang mereka mintakan wa tasallamhu minni mutaqabbalah, dan terimalah ya Allah seluruh amalku selama Ramadan, bila aku termasuk hamba yang kau izinkan berjumpa dengan Ramadan. Itu yang mereka ucapkan, untaian kalimat doa yang begitu indah, yang setiap orang di antara kita layak untuk meresapinya dan bisa menghafal dengan baik. Ya kalau susah silakan pakai bahasa Indonesia, repot boleh pakai bahasa Jawa, sak ngerti nih. Itulah indahnya doa. Dan kita harus optimis ya. Harus optimis bahasa Allah akan mengabulkan doa kita selama kita yakin doa kita akan dikabulkan. Bukankah Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk berdoa? Bukankah Allah sendiri yang menjanjikan kepada kita akan mengabulkan doa kita? Simak dan rekam terus janji Allah ketika Allah berfirman di ayat ke-60 surat Ghafir. Ayat ke-60 surat Ghafir atau surat Mukmin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan ingatlah ketika Rabb kalian Allah berfirman ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, mohonlah kepadaku, merengeklah kepadaku, ajukan permintaanmu. Apa kata berikutnya? Astajib lakum, maka niscaya kukabulkan doa kalian. Bahkan nanti ini pun ayat yang berikutnya di Al-Baqarah 186 akan diulang-ulang oleh para khatib, para mubaligh, para kiai, para ustadz. Akan terus diulang di mimbar mereka. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Di Al-Baqarah 186.
Setelah sebelumnya 183 bicara masalah puasa. Lalu Allah memberikan kepada hambanya kabar gembira di ayat 186 Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang aku Allah, fa inni qarib, sampaikan kepada hambaku, aku sangat dekat kepada hamba-hambaku. Sehingga Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menyampaikan ayat ini, beliau mengatakan qaribun fi uluwihi wa aliyun fi dunuwihi. Allah maha dekat dengan hambanya pada ketinggiannya di langit sana, dan Allah maha tinggi pada kedekatannya dengan hamba-hambanya. Lalu Allah menambahkan di petikan kalimat yang berikutnya, apa kata Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku, kata Allah, akan mengijabahi doa, permintaan, permohonan hambaku yang sedang berdoa, yang sedang memohon, yang sedang meminta dan memelas kepada Allah, merengek kepada Allah. Sehingga Allah menegaskan di petikan kalimat menjelang akhir dengan firman-Nya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahnya minta kepada kita dengan firman-Nya, falyastajibu li, hendaklah mereka memenuhi panggilanku. Artinya apa? Taat kepada perintahku, menjauhi semua laranganku, la'allahum yarshudun, agar mereka semua itu nantinya berada di atas jalur yang itu dibimbing oleh Allah, on the rule, on the track, dengan bimbingan hidayah Allah, la'allahum yarshudun. Berikutnya kata para ulama, wa bulughu syahr Ramadan ni'matun 'azimatun liman aqdarahu Allah alaih. Siapapun di antara kita yang diperkenankan dan diizinkan dan ditakdirkan berjumpa dengan Ramadan, ni'matun 'azimah, itu merupakan nikmat yang sangat agung. Camkan dengan baik dan rekam dengan baik di memori ingatan kita. Ketika ulama mengatakan kepada kita, ketika di antara kita diizinkan oleh Allah sampai kepada bulan Ramadan sejak awal sampai akhir, dan diperkenankan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan dengan qiyam, dengan siam, dengan tilawatul Quran, dengan amal saleh, itu kata mereka ni'matun 'azimah, sebuah kenikmatan yang sangat agung. Tentu ini berlaku bagi mereka yang Allah takdirkan, liman aqdarahullah alaih. Itu artinya tidak semua hamba-hamba Allah ditakdirkan berjumpa dengan Ramadan. Jujur, kalau kita masih punya iman sampai detik ini, hari ini, tentu kita deg-degan, derdeg, ya, karena kita pun tidak tahu sampai kapan umur kita, sampai kapan Allah akan panjangkan usia kita. Memang Nabi pernah mengatakan kepada kita, a'maru ummati ma baina sittin la sab'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilum man yajuzu dzalika, dan sedikit sekali kalau ada di antara umatku yang bisa melampaui umur 70 tahun. Ada nggak lebih 70? Ada. 90? Ada. 100? Ada. Tapi itu jutaan? Tidak. Hitungan jari. Kenapa? Nabi yang bilang sama kita, wa qalilun man yajuzu dzalika. Hitungan jari sangat sedikit, minoritas. Kalau ada umatku yang umurnya melampaui berapa tahun? 70 tahun.
kembali kepada nikmat yang agung ketika di antara kita berjumpa dengan Ramadan. Buktinya apa? Dalilnya apa? Yang sering kita dengar dari para ulama, para duat, para mubalik, para ustadz, para kiai. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Yang hadis ini oleh Syekh Al-Albani dihasankan, tentang kisah 3 orang sahabat. 2 orang di antara mereka meninggal sebagai syuhada. Yang satu dipanjangkan umurnya setahun. Lalu ditampakkan, dipertemukan orang yang ketiga ini dengan 2 sahabatnya meninggal terlebih dahulu sebagai syuhada. Tapi yang ketiga ini meninggal setelah mereka setahun berikutnya. Nabi mengatakan jarak antara orang ketiga yang meninggal dengan 2 sahabat yang meninggal sebagai syuhada, derajatnya itu diutamakan yang meninggal belakangan. Jaraknya antara langit dan bumi. Apa kata Nabi? Bukankah orang yang ketiga ini Allah panjangkan umurnya setahun, sehingga dia diizinkan, ditakdirkan, diperkenankan dan dipilih oleh Allah Rabbul Izzat berjumpa dengan Ramadan. Allahu Akbar. Sehingga dia setahun memfokuskan diri beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan berpuasa Ramadan full 30 hari. Kalau full 30 hari. Dan dia baca Al-Quran, berzikir, bertasbih, sholat tarawih, qiyam Ramadan. Itu yang membedakan derajat antara dia dengan 2 teman yang meninggal duluan. Lebih ditinggikan orang yang ketiga yang meninggal belakangan. Kenapa? Dia mendapati apa? Ramadan. Subhanallah. Makanya di antara pesan para ulama kepada kita ketika akan berjumpa dengan Ramadan, istihdar 'azamat hadzal syahr. Istihdar 'azamati hadzal syahr. Hadirkan dalam hati kita keagungan bulan Ramadan. Ini tamu istimewa. Agar kita betul-betul bisa menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita saja kalau akan kedatangan tamu istimewa berbahagia. Menyambut tamu istimewa riang gembira. Menyiapkan segala sajian yang istimewa untuk tamu yang istimewa. Dan ini super istimewa yang memang Allah siapkan untuk kita hamba-hamba yang beriman. Sehingga para ulama mengingatkan kita dalam bait syairnya, ata Ramadhanu mazra'atal ibad litathhiril qulubi minal fasad fa'addi huquqahu qawlan wa fi'la wa zadaka fattakhidhu lil ma'ad faman zara'al hububa wa ma saqaha ta'awwaha nadiman yaumal hasad. Kata para ulama, ata Ramadhanu mazra'atal ibad, akan datang menghampiri kita bulan Ramadan yang diumpamakan seperti ladang yang siap untuk kita garap, bercocok tanam. Itu Ramadan. Litathhiril qulubi minal fasad. Keberadaan siam Ramadan dan syahr Ramadan litathhiril qulub minal fasad, untuk menyucikan hati kita dari kerusakan, noda dan dosa. Lalu ulama mengatakan berikutnya, fa'addi huquqahu qawlan wa fi'la. Tunaikanlah hak-hak dan kewajiban kita ketika berjumpa dengan Ramadan dari ucapan dan perbuatan. Wazadaka fattakhidhu lil ma'ad. Bekalmu segera siapkan untuk kelak menghadapi hari kebangkitan. Faman zara'al hububa wa ma saqaha ta'awwaha nadiman yaumal hasad. Barang siapa yang hanya pandai menabur benih
tapi tidak menyirami dengan baik, maka kelak di hari kiamat dia akan gigit jari menyesal ketika semua orang memanen hasil yang dia tanam. Dunia ini kan seperti ungkapan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, fa innal yauma, dunia ini daru al-amal lal jaza, wal akhirah darul jaza lal amal. Dunia ini tempat di mana Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk banyak beramal, bukan menanti pembalasan. Nanti di negeri akhirat baru semuanya full pembalasan, tidak ada lagi amalan. Lihat, Allah Rabbil Izzah begitu istimewanya bulan ini, sampai-sampai Allah berfirman dalam hadis qudsinya, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan anak Adam lahu, langsung mendapatkan balasan dari Allah Rabbil Izzah, illa siyam, kecuali siamu Ramadan. Fa innahu li, itu khusus milikku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung membalasinya. Allah memberikan sebuah keistimewaan terkait pembalasan akan amal selama siam Ramadan, murni menjadi hak prerogatif Allah dan Allah rahasiakan. Kalau amalan selain puasa Ramadan, Nabi sampaikan kepada kita, Allah katakan kepada kita, setiap satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai berlipat ganda. Untuk siam Ramadan tidak disebutkan kelipatannya, tidak disebutkan jumlah balasannya, dan itu menjadi rahasia Allah. Makanya kata para ulama, ada beberapa momentum atau amalan dan perbuatan yang Allah rahasiakan pahalanya, supaya apa? Setiap orang di antara kita berkompetisi, berlomba-lomba, sehingga Allah mengatakan kepada kita, fastabiqul khairat, hendaklah kalian saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Ramadan satu bulan yang memang Nabi ingatkan kita dengan pesan yang akan sering kita ulang, kita rekam. Sebuah keistimewaan, selain tadi kita sampaikan hadisnya, satu itu saja kalau kita ingat, kita rekam, kita hafal, cukup membuat kita terhibur dan antusias, semangat memohon kepada Allah dipertemukan dengan Ramadan. Ditambah lagi ketika Nabi mengatakan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ada puasa nantinya yang Nabi mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, didasari dengan iman yang dia meyakini ini perintah Allah, wahtisaban ay raja'a thawabihi, mengharap pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu, setahun yang lalu. Lalu Nabi menghibur dengan hadis yang berikutnya, wa man qama Ramadan, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih, qiyamul lail, imanan wahtisaba, tetap
amal ini harus kita topang dengan dua pondasi. Apa itu? Imanan wahtisaban. Iman dan mengharap pahala Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa dia setahun yang lalu. Puncaknya ada satu malam yang Nabi namakan dengan malam Lailatul Qadar, yang mana Allah katakan kepada kita, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari berapa bulan? 1000 bulan, 83, sekian tahun. Siapapun di antara kita mendapatinya, maka seperti dia beribadah kepada Allah dengan sempurna, dengan baik selama 83, sekian tahun. Kalau kita mau jujur, sejak kita usia balik, kapan kita tumakninah ibadahnya? Kapan kita baik ibadahnya? Kapan khusyuk? Sehingga Allah Maha tahu. Setiap orang di antara kita tidak lepas dari perbuatan salah, khilaf, dan berbuat dosa. Sehingga Allah menghadiahkan kepada kita hadiah yang spesial. Satu malam yang lebih istimewa dari 1000 bulan. Itu hanya ada dalam agama Islam. Namun ingat, Nabi pun memperingatkan kita dengan sabda beliau, faman hurima khairaha faqad hurimal khaira kullahu. Kalau ada di antara kita terhalang tidak mendapati malam itu, sama saja dia terhalang dari seluruh kebaikan. Subhanallah. Hiburan ataupun kabar gembira yang Allah sampaikan kepada kita lewat lisan Nabi-Nya Muhammad SAW, beliau bersabda, telah datang di hadapan kalian bulan Ramadan. Bahkan ketika datang pertama dari malam Ramadan, sejak pertama datang Ramadan, Nabi mengatakan bagaimana? Futihat abwabul jannah. Seluruh pintu surga dibuka. Walam yughlaq minha babun, dan tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Artinya apa? Full selama puasa, pintu surga Allah buka agar setiap orang di antara kita merindukan surganya Allah, meminta surganya Allah, memohon agar dijadikan sebagai penghuni surganya Allah. Sehingga ada suara yang memanggil hamba Allah dengan mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai seorang hamba yang ingin kebaikan, lakukanlah kebaikan, songsonglah kebaikan itu. Karena Allah sudah membuka seluruh pintu surga dan tidak ada yang dikunci satupun. Sehingga diserukan kepada hamba Allah yang beriman, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai seorang hamba yang ingin kebaikan dan berbuat kebaikan, songsonglah kebaikan itu, lakukanlah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai seorang hamba yang ingin berbuat keburukan, kejahatan, kemaksiatan, hal yang nista, aqsir, tahanlah. Jangan sampai kita nodai kesucian bulan Ramadan dengan perbuatan dosa, apalagi kemaksiatan. Belajar dari sekarang mengerem, menahan hawa nafsu, belajar agar kelak nanti selama Ramadan tidak menodai detik-detik dari yang kita lewati dengan perbuatan nista, dosa dan maksiat. Apa kata para ulama?
Ya dzalladzi ma kafahu dzambu fi rajabin hatta asa rabbahu fi syahri sya'bani. Wahai seorang hamba yang gak pernah merasa puas berbuat dosa selama bulan Rajab, sampai pun dia menambahkan dosanya, extend, perpanjangan sampai Sya'ban, nambah lagi dosa. Laqad adallaka ba'dahu ma syahra as-sawmi fala tusayyiru aidan syahra isyani. Kata para ulama, sesaat lagi Allah akan naungi dari bulan Rajab dan Sya'ban dengan bulan Ramadan, syahr as-saum, sehingga mereka mengatakan fala tusayyirhu aidan syahra isyani. Jangan kau jadikan juga Ramadan bulan penuh dengan kemaksiatan. Pesan ulama. Kenapa? Peluang kebaikan Allah siapkan. Kenapa? Pintu neraka Allah tutup. Allah nggak ingin hambanya itu selama Ramadan membuka pintu neraka. Allah kunci. Sehingga kata para ulama mengatakan, ya dzalladzi ma kafahu dzambu fi rajabin hatta asa rabbahu fi syahri sya'bani laqad adallaka ba'dahu ma syahra as-sawmi fala tusayyiru aidan syahra isyani. Duhai seorang hamba yang enggak pernah puas berbuat maksiat selama bulan Rajab, sampai menambah lagi beban dosa selama Sya'ban, sesaat lagi di depan matamu Allah naungi. Setelah 2 bulan itu yang kemarin kita lewati dengan bulan Syam, jangan pula kau jadikan Ramadan sebagai bulan kemaksiatan. Lihat, atlul Qur'ana sabbih fihi mujtahida fa innahu syahru tasbihin wa qur'ani. Kata para ulama, bacalah Al-Quran selama Ramadan, perbanyak bertasbih dan berzikir, karena Ramadan adalah bulan tasbih dan bulan Quran. Di Ramadan ada yang namanya Syam, di Ramadan ada yang namanya Qiyam, Ramadan ada yang namanya Tilawatul Quran, Ramadan ada yang namanya A'malus Salihah, ada yang namanya zikir. Sehingga peluang-peluang tadi jangan sampai kita lewatkan. Jangan kita abaikan. Kalau itu kita abaikan, maka simak bait syair yang tadi kita selipkan. Faman zara'al hububa wa ma saqaha ta'awwaha nadiman yaumal hasad. Barang siapa yang menabur benih dan tidak bisa menyirami dengan baik, kelak hari kiamat akan menyesal ketika semua orang mendapatkan pahala dari amal yang telah mereka kerjakan. Sudah adzan Pak? Pasti. Silakan diadzanin dulu.
Sebagai penutup pada wasiat kita di malam berbahagia ini, Allah Rabbil Izzah ketika memberikan kepada kita kesempatan dan peluang, maka raihlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Sering orang kita mengatakan kesempatan tidak pernah hadir dua kali, namun hanya sekali. Pesan para ulama kepada kita agar sejak dini menyiapkan diri untuk selalu konsisten dan istiqomah. Maka yang sampaikan di sini pesan ulama dalam bait syairnya, fasluk tariqal muttaqina wa dhunna khairan bil karim wadhkur wuqufaka khaifan wan nasu fi amrin azim imma ila dar syaqawati aw ila izzil muqim. Kata mereka, fasluk tariqal muttaqin, titilah, ikutilah jalannya orang-orang yang bertakwa. Karena substansi nanti kita berpuasa itu Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian nanti menjadi hamba yang bertakwa dan layak menyandang predikat muttaqin fid dunya wal akhirah. Karena hanya untuk orang yang muttaqinlah kemenangan itu. Innalil muttaqina mafaza uiddat lil muttaqin. Surga itu hanya Allah siapkan untuk orang bertakwa. Sehingga ulama berpesan kepada kita, fasluk tariqal muttaqin, ikutilah jalurnya orang-orang yang bertakwa, titian orang-orang yang bertakwa. Wa dhunna khairan bil karim, dan hendaklah engkau selalu berbaik sangka kepada Allah. Wadunna khairan bil karim, hendaklah engkau selalu berbaik sangka kepada Allah Rabbil Izzah. Wadkur wuqufaka khaifan, ingat kelak ketika engkau akan berdiri menghadap Allah dalam kondisi takut dan ketakutan. Wan nasu fi amrin azim, dan orang-orang berada pada perkara yang sangat besar. Kenapa? Hanya satu antara dua pilihannya, imma ila daris syaqawati, entah akan menuju tempat yang menyengsarakan selama-lamanya, au ilal izzil muqim, ataukah menuju kemuliaan yang kekal abadi di surga Allah Rabbil Izzah. Faghnam hayataka summa tub Rabbir Rahim. Lalu mereka mengatakan di penghujung bait ini, raihlah kesempatan hidupmu sebaik-baiknya, lalu segeralah bertobat kepada Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha Pengampun.
Demikian, wallahu taala a'lamu bissawab. Monggo ada mungkin pertanyaan, silakan, 1-2 pertanyaan. Iya, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang melihat keadaan yang sangat ramai dan kejahatan juga banyak, itu apakah ada kesempatan atau ada rukhsah untuk jamaah yang seandainya diadakan sholat berjamaah kemudian di luar masjid itu banyak kendaraan yang parkir, untuk menjaga kendaraan itu apa ada Keringanan. ada memberi tugas seorang untuk menjaga kendaraan itu dulu, nanti Nyusul. punya pahala yang seperti orang yang menjalankan sholat jamaah itu. Ya. Baik. Saya akan arahkan, tadi pertanyaannya bagus sekali. Ketika sebuah masjid jamaahnya banyak, tentu nggak cuma sandal yang banyak ya, sepeda, motor, mobil. Di tempat kajian saya yang lain, itu awal puasa sampai menjelang akhir aman. Pas sekian hari menjelang lebaran, 4 helm hilang. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, kalau saya nggak salah ingat, rahimahullah ta'ala, ditanya, apa hukum tidak ikut sholat Jumat? Ini kita gambarkan dulu ya. Bagi seorang yang menjaga sebuah tempat, sampai kalau saya nggak lupa, kalau saya salah mau diingatkan, seorang resepsionis saja, penerima telepon, kalau itu urgent, tidak boleh meninggalkan tempat kerjanya sampai ada shift yang menggantikan dia, sehingga dia ini gugur kewajibannya ikut Jumatan. Terbayang. Plus seorang security, ya security, tugas keamanan pun sama. Terlebih ketika menjaga keamanan lembaga, nyawa manusia, maka dia diberikan rukhsah tidak ikut berjamaah dan sholat Jumat. Terlebih mengamankan harta kaum muslimin, itu diberikan rukhsah. Terlebih niat dia ingin berjamaah, tapi ada tugas yang lebih besar yang dia kerjakan, maka dia nggak akan kurang pahalanya karena menjaga keselamatan kaum muslimin, ya. Tapi ingat, tetap sholat lo ya. Karena kan realitanya pahala lebih gede, rasa sholat tidak, tetap kewajibannya sholat, tapi menyusul ya. Rukhsah itu tidak berarti menggugurkan kewajiban. Itu toleransi. Itu sebuah kompensasi. Nanti sudah selesai semuanya dia baru sholat ya. Seperti halnya tuh melihat mungkin di Mekah dan Madinah, polisi yang mengawal Imam Haramain, dia sholat nggak? Tidak. Berarti bukan nggak sholat dia. Nanti selesai semua dibawa ke ruangan khusus baru mereka sholat. Sehingga mudah-mudahan pahala yang mereka miliki tidak gugur dan tidak kalah dengan yang lainnya. Karena tugas terlebih menjaga harta kaum muslimin dan kehormatan kaum muslimin, sehingga perlu digilir tugas itu. Jangan dikira ketika Ramadan kan Nabi bilang setan dibelenggu, kok masih ada itu yang berkeliaran setan berwujud manusia misalnya gitu ya. Nah itu terjadi tahun kemarin itu, tempat kajian saya, tempat selain di sini itu menjelang mau lebaran, helm raib, helm. Mungkin dia tahu tuh helm harga mahal, kan helm yang standar paling murah sekarang 250, 500. Kalau standar untuk touring itu 5 juta, 15 juta. Bisa buat makan 5 tahun itu ya. Nah, itu realita. Sehingga dibutuhkan tenaga khusus yang menjaga. Kalau bisa di rolling, gantian, agar besok mereka ikut berjamaah. Sehingga terus seperti itu. Itu insya Allah tidak akan mengurangi pahala mereka. Ya.
nggak akan mengurangi pahala mereka. Mudah-mudahan Allah nggak mengurangi pahala mereka. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika berbicara tentang orang yang menjadi fasilitator, mediator kebaikan, itu kata beliau berangkat dari hadis Nabi yang mengatakan mandalla ala khair, barang siapa yang menunjuki orang kepada kebaikan maka dia mendapat pahala seperti pelaku utama. Nuzila bimanzilat al-fa'il at-tam. Sehingga berbahagialah kalau antum dapat bagian sertifikat itu. Tapi ingat, bukan berarti gugur kewajiban sholatnya, tetap sholat loh ya, tapi kan disusul berikutnya. Jangan sampai pemahaman sebagian orang gugur sholatnya, bukan, tetap punya kewajiban, soalnya ditakhir, ditunda. Setelah semua selesai maka dia menunaikan yang belum dia kerjakan. Allah Ta'ala alam bisawab. Yang terakhir ada lagi yang kedua, monggo. Iya. Iya. Ya. Yang kita pegangi adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW, man shalla ma'al imami hatta yansarifa. Barang siapa yang sholat berjamaah tarawih bersama imam hatta yansarifa, sampai imamnya berpaling, kutiba lahu qiyamul lailatin, dituliskan buat dia pahala seperti sholat malam semalam suntuk. Jadi patokannya sampai imamnya selesai, tidak pedulikan apa yang dia tinggalkan setelah itu. Pada intinya Nabi mengatakan hatta yansarifa, maka ditulis buat dia seolah dia sholat malam semalam suntuk. Jadi nggak usah khawatir kehilangan pahala fullnya ya. Ya kalau bisa juga malam dia sempurnakan lagi dengan witir yang harus dia kerjakan. Pada intinya yang pertama perlu diingat, sholat tarawih itu hukum asalnya sunnah dan jangan disepelekan. Jangan sampai kita memperjuangkan sholat tarawih tapi yang fardu diabaikan. Sempurnakan dahulu yang fardunya, lalu lengkapi dengan sholat sunnah tarawihnya berjamaah. Bukan berarti kita sunnah kok diperjuangkan, tidak, dihidupkan. Makanya Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang menghidupkan kembali sholat tarawih berjamaah karena besar memang pahalanya. Sehingga kita ingin mengikis kesalahpahaman segelintir umat manusia di muka bumi ini yang memperjuangkan hadir sholat tarawih tapi yang fardu tidak diperjuangkan. Sehingga pesan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya, dia mengatakan man inshaghala bil faraidi anin nawafili fahuwa ma'dzur wa man inshaghala bil nawafili anil faraidi fahuwa maghrur. Kalau ada di antara kita tersibukkan fokus kepada perkara yang wajib dan fardu saja dan belum diberikan kesempatan menunaikan yang sunnah, dia diberikan toleransi oleh Allah, ditolerir. Tapi sebaliknya, kalau ada di antara kita tersibukkan dengan amalan sunnah saja, melalaikan yang wajib, orang semacam ini tertipu, berbahaya. Sehingga upayakan menyempurnakan yang wajib terlebih dahulu, lalu tambahkan perkara yang sunnah. Sehingga berbahagialah bila kita diberi kesempatan berjamaah dengan imam sampai imam selesai, maka pahalanya seperti sholat malam semalam suntuk. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.